Taruh di mana, Mai? Itu dia. Yang satunya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada pada saat ini. Untuk anak-anak yang ada di rumah, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik bagi kita. Nyatanya sampai pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk merayakan Natal Yesus Kristus oleh GSD GKLB 2 pada saat ini. Oke, anak-anak yang ada di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan penuh sukacita. Saat ini saya akan membacakan susunan acara yang kita lalui di malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan oleh Kepala Sekolah SD GKLB 2 Luwu. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, penutup. Dan yang terakhir, istirahat. Pada saat ini, untuk membawakan kita dalam sambutan yang dibawakan oleh Kepala Sekolah SD GKLB 2 Luwu, dipersilakan. Bapak Ibu, orang tua, anak-anakku sekalian, shalom untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Ketua Sinode IKLB yang boleh hadir, Ibu Pendeta Ana Baijo yang boleh hadir dalam mimpi pada saat ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, orang tua murid dan anak-anakku sekalian yang saya kasihi dan banggakan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Sang Bayi Natal atas kasih dan penyertaannya. Kita boleh dihadirkan kembali di tahun 2020 ini dalam sukacita Natal yang boleh kita laksanakan khususnya di keluarga SD GKLB 2. Walaupun di tengah-tengah peristiwa mewabahnya virus COVID-19, tetapi semangat
persekutuan. Semangat iman kita tidak terputus oleh karena virus. Sebab Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Pembuktiannya adalah 2000 tahun yang lalu. Mujizat Ia nyatakan kepada manusia, di mana yang sakit boleh disembuhkan, yang mati boleh dibangkitkan, yang lumpuh boleh berjalan. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita rayakan pada saat ini, Allah yang sangat dahsyat. Karena itu sekali lagi, semangat sukacita Natal ini tidak boleh terputus. Tetapi anak-anakku sekalian, walaupun ibadah secara live streaming, tetapi sukacita tetap kita membara di hati dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati, cukup lama kita berpisah di tahun 2020. Oleh karena peristiwa COVID, pendidikan harus terjadi dengan pembelajaran jarak jauh. Tetapi kita percaya bahwa hikmat surgawi akan memenuhi kehidupan anak-anak kita. Memang status orang tua bukan adalah pengajar atau pendidik secara formal. Memang sangat memberikan tugas-tugas yang banyak dalam pendampingan pembelajaran anak-anak ini. Tetapi itulah yang terjadi. Bagaimana iman kita, kesetiaan kita untuk membangun keluarga kita, mulai dari anak-anak dan keluarga kita yang kecil, untuk kita menjadi orang-orang yang tidak dikalahkan oleh peristiwa-peristiwa dunia. Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati dan kasihi, Natal di tahun ini kita sama-sama boleh melihat tema yang terpampang. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Ini membuktikan bahwa Allah tetap menyertai kita sampai kapanpun. Oleh karena itu iman kita jangan setengah-setengah kepadanya, jangan setengah-setengah kepada bayi Natal itu. Tetapi iman kita percaya sungguh sehingga perlindungan Tuhan boleh berlaku dalam kehidupan kita. Semoga tahun 2020 akan berlalu nanti dan akan berlalu juga COVID-19 dan kita akan bertatap muka dalam pembelajaran di tahun 2021. Ucapan terima kasih kepada kita sekalian, warga GKLB, khususnya kepada keluarga besar di GKLB Bandung, dan lebih khusus kepada Ketua Sinode yang telah memberikan respon positif bagi kami sekalian sebagai bagian daripada pelayanan pendidikan di GKLB. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan ke depan tetap kita menjalin tali persaudaraan yang kokoh, sebab dengan persekutuan yang kokoh tidak ada yang dapat memisahkan kita dalam perjuangan untuk mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan bersama. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Pak Denny, walaupun hanya singkat lewat telepon, boleh melayani kita dalam memberi diri dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang ada padanya. Dan ucapan terima kasih kepada orang tua yang turut juga mendukung di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Sebagai laporan bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa perayaan Natal malam hari ini kita mempunyai dana Rp800.000. Ini yang dapat memberikan pelaksanaan kita di saat ini. Dan ucapan terima kasih pula kami sampaikan pada teman-teman guru yang turut mengambil bagian dalam kerjasama yang baik. Tentu saya agak keras, tetapi bukan keras dalam artian maaf.
tetapi dalam artian kita boleh mencapai yang kita tambahkan, walaupun tidak sepuas yang oleh orang tua dia, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi orang tua murid, dan pada akhirnya juga memberikan gambaran bagaimana pendidikan di GKLB secara umum. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu kepada Ketua Sinode GKLB Luwu. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang terus menyertai kita semua, menyertai perjalanan gereja Tuhan, dan secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saya ingin menyapa Bapak Kepala Sekolah bersama dengan teman-teman guru dan seluruh staf yang ada, teman-teman orang tua, wali murid, juga ibu pendeta, nama Waincuk, dan semua yang boleh hadir pada saat ini. Memang kalau kita melihat saksian Alkitab bicara tentang pernyataan Tuhan Immanuel, tidak hanya kita temukan pada saat ketika dalam konteks Matius pasal 1 ayat 23, tapi sebelumnya itu dalam perjanjian lama juga Allah hadir dan menyertai umatnya. Perjalanan gereja pun demikian, Allah terus menyertai dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam setiap pergumulan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Keyakinan inilah juga yang kiranya akan terus meneguhkan dan menguatkan kita semua di masa pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan hikmat manusia. Tidak semua persoalan yang ada di dunia ini hanya dapat diselesaikan dengan strategi dan cara-cara manusia belaka. Tetapi ada bagian yang memang harus diselesaikan oleh Tuhan dalam kuasa ilahi. Begitu juga dengan COVID-19, tidak cukup hanya dengan 3M, dengan masker, dengan jarak, dan dengan mencuci tangan. Tapi kita terus juga memohon kuasa ilahi untuk hadir dan membebaskan kita dari virus corona. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Salam sayang, salam hormat, salam kasih untuk adik-adik, anak-anak SD GKLB 2. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa terus berdoa, dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu ibadah. Panggilan beribadah, jemaat berdiri. Marilah dengan segala pujian dan sembah kita datang kepada Allah, kita agungkan kemuliaan kasih-Nya yang dinyatakan melalui kelahiran Putra Tunggalnya
Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat dunia. Angkatlah pujian syukur kepada Allah di tempat maha tinggi yang datang melawat umatnya. Mari kita lanjut tali kebersamaan dan kegembiraan dengan penuh sukacita dalam sembah dan pujian. Kristus telah lahir, para surga bergema, sambut rajamu. Bukalah hatimu, terimalah dan bersyukur karena Dia Raja Damai. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1. Hai dunia, gembiralah. Sambutan dan salam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus oleh keluarga besar SD GKLB Kuala ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang terlahir untuk kita menyertai kita sekalian. Amin. Alam raya berkumandang. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Dosa adalah penghalang hubungan manusia dengan Tuhan Allah Pencipta. Dosa juga merupakan perusak tatanan dan kerukunan hidup antara sesama manusia. Ketika dosa telah merasuki kehidupan manusia, maka mengalami penderitaan, duka cita, dan kematian yang mengerikan. Hanya dengan pengakuan yang tulus dan disertai dengan pertobatan yang sungguh, kita dapat menerima anugerah dari Dia untuk pemulihan hidup ini. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Dalam perayaan Natal saat ini, kami tunduk di hadapan kekudusan-Mu, ya Yesus, Juru Selamat kami, sadar bahwa kami telah berdosa. Dosa telah menguasai kehidupan kami, sehingga kami cenderung berbuat dosa, melawan kehendak-Mu. Kami mengaku bahwa kami seringkali gagal melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Kami seringkali hanya berkata-kata tentang yang baik, kasih dan kebenaran, tetapi kami sendiri tidak mampu menjalannya. Dalam tutur kata dan perbuatan kami, seringkali tidak mencerminkan kehendak-Mu dan tidak dapat menjadi contoh bagi orang lain.
Bahkan kami sering menyalahgunakan segala karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami dari segala dosa kami, supaya iman kami dapat melihat adanya keselamatan yang daripadamu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Amin. Hidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terpujilah Allah yang datang membawa rahmat dan belas kasihan kepada umatnya. Kita menyanyi Hidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Yesus sayang padaku. Penghayatan berita kelahiran Yesus Kristus, berita kelahiran dan karya penyelamatan Yesus Kristus Sang Anak Allah telah dinubuatkan dan digenapi sesuai kesaksian Alkitab, seperti yang disampaikan berikut ini. Yesaya 9 ayat yang 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan anak Yesus Bahulah, dan namanya disebut Mengolai. Penasihat ajaib, adalah berbangsa yang mohon baca damai. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus Kristus, karena dialah yang menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bersama-sama kita angkat pujian kita sorga berdoa. Pemasangan lilin Natal di waktu yang penuh damai ini, kita akan masuk dalam penghayatan malam kudus. Sambil kita akan menyalakan lilin-lilin Natal ini, adapun lilin-lilin Natal yang akan kita nyalakan ini adalah lambang yang menunjukkan bahwa terang Allah telah turun ke dalam dunia. Laksana seberkas sinar mengusir kegelapan malam, demikianlah terang Allah menguak tabir kegelapan dosa manusia. Jemaat disilakan berdiri dan lampu dipadamkan, serta kita menyanyi malam kudus.
Bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari guru-guru dan staf tata usaha yang ada di SD GKI Mualum.
Terima kasih puji-pujian dari Bapak Ibu Guru dan staf yang sudah dengan sukacita boleh bernyanyi untuk Tuhan buat kita. Baik, Bapak Ibu, orang tua yang ada di sekolah ataupun orang tua anak-anak yang ada di rumah yang bersama-sama merayakan sukacita Hari Natal SD GKLB 2 Luwu pada saat ini. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk syukur bahwa kita ada dalam suasana perayaan Natal walau di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Dari tempat ini, Ibu Pendeta akan menyampaikan firman yang dipersiapkan dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Jadi adik-adik yang ada di rumah, orang tua, Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah bisa mempersiapkan firman dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Sebelum kita sama-sama membacanya, mari kita berdoa. Ucapan syukur sukacita di hati kami, ya Putra Natal, Engkau yang telah lahir di hati kami, seluruh keluarga besar SD GKLB 2 Luwu. Pada saat ini ya Tuhan Allah, sukacita iman di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat merayakan Natal bersama, walaupun dalam situasi live rekaman video saat ini. Tapi ini tidak akan mengurangi sukacita iman kami, di mana para guru orang tua, anak-anak yang saat ini menyaksikan di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing, boleh dapat merayakan Natal bersama. Saat ini, firman Tuhan akan kami baca, dan firman Tuhan akan kami dengarkan bersama. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus senantiasa akan memampukan kami semua untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Engkau Allah yang sudah hadir pada masa lampau. Engkau Allah pula yang hadir pada masa kini dalam situasi ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Nah, mari kita baca firman ini bersama-sama. Kita mulai. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, demikian sabda berita firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Salam. Bapak Ibu Guru, adik-adik orang tua yang ada di rumah masing-masing, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam perkenan Tuhanlah kita bersama-sama boleh dapat merayakan Natal dalam situasi pandemi saat ini, di mana anak-anak, orang tua, dan guru-guru tidak sempat berjumpa banyak orang bersama-sama, sebab kita terbatas untuk mengikuti anjuran pemerintah. Nah, lewat panitia perayaan Natal SD GKLB 2 Luwu, maka pada saat ini dilaksanakan perayaan Natal lewat rekaman video.
yang ini telah dan sementara disaksikan oleh Bapak Ibu guru dan juga orang tua serta anak-anak di rumah. Kiranya ini akan menambah semangat buat adik-adik di rumah untuk tetap bersyukur sebab Tuhan Allah hadir dan lahir untuk kita semua. Adik-adik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita orang semua pasti punya nama. Ketika kita terlahir dalam dunia ini, orang tua pasti sudah mempersiapkan nama itu kepada kita. Nama supaya kita bisa dipanggil dengan nama itu. Jadi ketika nama itu diberikan atau disampaikan kepada kita bahwa ada doa dan harap dari orang tua kita agar kelak kita yang punya nama itu bisa menjadi orang yang baik. Jadi nama yang diberikan oleh orang tua ini bukan sekedar agar bisa dipanggil, tetapi nama ini juga berbicara tentang arti, nama ini juga berbicara tentang harapan, nama ini juga berbicara tentang doa orang tua buat anak-anak di balik nama itu. Nah, saudara-saudaraku, adik-adik, Bapak Ibu guru dan orang tua, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini ada dua nama yang disebutkan dalam perikop bacaan. Nama yang pertama adalah Yesus dan nama yang kedua adalah Immanuel. Kenapa ada dua nama? Apa perbedaan dari nama Yesus? Lalu apa perbedaan dari Immanuel? Mungkin kita berpikir bahwa itu Yesus, so itu Immanuel. Itu Immanuel, so itu dia Yesus. Nah, kata Yesus artinya adalah Allah penyelamat atau Allah yang menyelamatkan. Itu arti nama Yesus. Yesus artinya Allah adalah penyelamat atau Allah menyelamatkan. Sedangkan kata Immanuel berarti Allah beserta kita. Jadi kedua nama ini, Yesus dan Immanuel, dia punya makna. Makna dari kedua nama ini menyatu dalam diri bayi Yesus, menyatu dalam diri sang putra Natal yang lahir di kandang Bethlehem. Yang itu yang kita rayakan pada saat ini. Nama Yesus, nama Immanuel ini menyatu dalam diri sang putra Natal itu yang terlahir. Kedua nama ini diberikan oleh malaikat sebagai pesan yang disampaikan dari sorga. Agar siapa? Agar orang tua Yesus ini menamakan Maria dan Yusuf menamakan bayinya Yesus. Jadi ini adalah pesan yang disampaikan langsung oleh malaikat agar supaya Yusuf dan Maria memberi nama Yesus kepada bayi itu. Nah, adik-adik yang dikasih Bapak Ibu guru dan orang tua, ini menjelaskan bahwa inti sukacita daripada perayaan Natal adalah karena kemurahan Allah. Karena sang penyelamat tersedia turun dari surga untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menyertai kita di dalam kita menempuh perjalanan panjang yang saat ini kita lakukan. Karena itu ada sukacita. Ada nyanyian malaikat saat peristiwa kelahiran itu terjadi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, karena itu ada begitu banyak pengalaman hidup dari Bapak Ibu guru, pengalaman hidup dari orang tua, bahkan adik-adik yang mungkin pada saat ini sudah rindu untuk hadir di sekolah, untuk bisa belajar bersama, untuk mendengarkan celotehan dari Bapak Ibu guru, yang biasa orang marah-marah kita sotek badengan. Sotek dapat dengar itu Bapak Ibu guru marah-marah kita orang. Sotek dapat dengar lagi itu lonceng-lonceng di sekolah. Jadi semua itu pasti buat kita semua jadi rindu. Bapak mama di rumah mungkin semua mulai bergerutu. Kita mau ajar apa kita ke anak-anak ini? Kita harus sendiri tidak tahu, anak-anak juga lebih tidak tahu. Nah, adik-adik, Bapak Ibu guru dan orang tua yang dikasih ini pengalaman iman yang senantiasa harus kita ingat dan terus akan diingat bahwa kita pernah ada dalam situasi pandemi saat ini. Semua terbatas. Biasanya kita orang kalau mulai musim Natal, rame. Gereja-gereja rame.
di kolom-kolom atau di konversus, semua merayakan Natal dengan sukacita. Kita orang mulai latihan-latihan puji-pujian. Kita orang merayakan dengan sukacita. Tapi pada saat ini semua unik. Perayaan Natal ini berbeda. Ibu pendeta, guru-guru, kita orang pimpin ibadah menyanyi pakai masker. Lain, rasa seperti membawa nafas, tapi nggak mau boleh buat. Sedangkan baru terapi kursi-kursi juga semua diatur-atur dengan jarak. Jangan sampai kita membantu GP, supaya jangan sampai kita orang ini terjangkit dengan virus COVID-19. Dan kita juga dianjurkan untuk cuci tangan, seperti yang disampaikan dalam sambutan hari dari Bapak Ketua Sinode, agar kita orang tetap bisa berhati-hati untuk melakukan 3M itu. Sambil yang paling penting yang harus kita lakukan adalah ketika kita menyadari bahwa penyertaan Allah berlaku buat kita, pesan dari surga untuk kita, maka jaminan keselamatan itu ada buat kita. Jadi keselamatan itu bukan hanya adik-adik, bapak, ibu, guru, orang tua terima ketika Natal, tidak. Tapi jaminan keselamatan itu sudah ada sejak selamat perjanjian lama. Tadi Pak Ketua Sinode sudah uraikan itu. Jadi Pak Ketua sudah bilang, dari perjanjian lama sampai saat ini, jaminan keselamatan dari Allah itu sudah berlaku. Jadi, bukan hanya Natal, penyertaan Allah itu ada. Bukan hanya di saat Natal, Immanuel Allah beserta kita. Tapi dari dulu sampai sekarang, Immanuel Allah beserta kita, selalu beserta dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan keadaan pada saat ini. Tapi kita dihimbau agar bisa tenang, agar kita waspada, agar kita terus dapat menjaga, agar kita mampu untuk berdoa. Tuhan, kalau boleh, ini pandemi COVID-19 segera berakhir, supaya di tahun pembelajaran yang baru, kita orang boleh kumpul sama-sama, belajar bersama, mendengarkan cerita bersama, menimba ilmu pengetahuan di sekolah secara bersama. Sambil yang harus kita lakukan saat ini adalah menjaga imun tubuh. Kalau imun tubuh kita baik, kita makan dengan baik, dengan makanan bergizi, iman kita juga akan semakin bertumbuh. Maka pastilah imun baik, iman bertumbuh, maka kita akan aman untuk dapat melewati pandemi dalam suasana sukacita Natal. Karena itu penyertaan Allah kiranya akan terus berlaku buat keluarga besar SDGKLB Dualu, Bapak Ibu guru, orang tua yang merayakan Natal pada saat ini, juga orang tua, anak-anak yang ada di rumah, kiranya terus disertai oleh Tuhan, dijaga, dan senantiasa selalu ada sukacita di hati kita semua. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Natal buat kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah. Engkau Allah yang sungguh baik untuk memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang menjaga melindungi kami, sehingga kami dapat merasakan bahwa benar perlindungan Allah ada dan selalu dapat diandalkan. Pada saat ini ya Tuhan Allah, dari sekolah SDGKLB Dualu, bersama-sama dengan orang tua para siswa SDGKLB Dualu yang ada di rumah masing-masing, kami beribadah perayaan Natal SDGKLB Dualu. Perayaan Natal kali ini adalah perayaan Natal yang unik, di mana kami ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang merebak di wilayah Kabupaten Bangka. Tapi selalu ada sukacita iman di hati kami, bahwa di tengah-tengah pandemi pada saat ini menyurutkan iman kami untuk mampu memuji memuliakan nama Tuhan, serta merayakan Natal bersama. Karena itu Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh punya pimpinan gereja, Bapak Ketua Sinode GKLB,
Bapak Pendeta Moses Hatta. Terima kasih kalau kami punya kepala sekolah yang tanggap, Bapak Penatua Liu Satolo. Terima kasih kalau kami punya guru-guru yang senantiasa selalu dapat diandalkan dan penuh dengan cinta kasih. Terima kasih kalau kami punya semua hal yang senantiasa terjadi di dalam tanggung jawab tata usaha di sekolah ini, sehingga di dalam kekompakan bersama dengan berbagai pokok-pokok pikiran yang ada, maka perayaan Natal SDGKL 2 pada saat ini dirayakan dengan live rekaman video. Ya Tuhan, kami percaya, walaupun dengan sarana ini tidak akan menyurutkan niat dan sukacita hati kami. Sebab Engkau Allah menghendaki kami, agar kami pun dapat menggunakan media ini dengan baik. Dan kami percaya, media ini sebagai bentuk sarana perjumpaan Allah dengan kami semua. Ketika kami hendak berjumpa dengan Sang Putra Natal. Karena itu Bapa, kami ada sukacita. Anak-anak orang tua di rumah pun ada sukacita. Berkatilah kami semua Bapa, agar kami akan tetap setia untuk meminta Tuhan untuk tolong kami, agar kami boleh aman, agar kami senantiasa mampu menumbuhkan imun tubuh kami, sehingga kami mampu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Iman, imun, dan rasa aman akan selalu menyelimuti kehidupan kami. Bapa di sorga, atas kerjasama yang baik, maka pelayanan pada saat ini boleh terselenggara dengan baik. Atas kerjasama yang baik, maka perayaan Natal boleh dapat dilaksanakan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk semua pihak yang sudah terlibat di dalam kegiatan ini. Kiranya kemurahan Tuhan dinyatakan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, merupakan bentuk karya Allah yang harus kami pertanggungjawabkan. Sebab kami adalah pelaku-pelaku firman yang mampu untuk dapat menghadirkan shalom dalam keadaan apapun. Kesukaran hidup yang kami jumpai pada saat ini, serta tantangan-tantangan yang ada, tidak akan menyurutkan niat iman kami untuk menghilangkan sukacita Natal. Tapi di tengah-tengah pandemi saat ini, selalu ada sukacita yang Tuhan beri kepada kami. Karena itu Bapa, berkati kami semua dalam persiapan-persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru, baik dari sisi jasmani dan rohani. Kiranya semua itu sama-sama bertumbuh ke arah sebuah pemulihan. Anak-anak SDGKL 2 yang ada di rumah masing-masing, kiranya mereka Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Mereka juga mampu untuk dapat belajar dengan baik, walaupun dalam situasi seperti ini. Anak-anak senantiasa tetap punya iman. Mereka dapat mengandalkan Engkau lewat cara belajar, dalam pendampingan orang tua, juga di dalam kunjungan guru-guru. Karena itu Bapa di sorga, kami bersyukur semua sarana Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi, dan kami ada untuk hadir melakukan apa bentuk sarana itu. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat orang tua, anak-anak, atau Bapak Ibu guru yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, Engkau kiranya berkenan untuk memberkati mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan sebagai sarana penyembuh. Maka pemulihan pasti akan mereka alami. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Ini doa syukur, ini doa permohonan kami. Mohon ampun akan salah dosa kami, serta sempurnakanlah doa kami lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagaimana para majlis yang datang menyembah Sang Putra Natal dengan memberikan emas, kemenyan, dan bunga. Maka marilah kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan tanggung jawabmu sebagai umat murni. Persembahkan kehidupanmu sebagai kemenyan yang berbau harum dan murni dan terbaik. Huruf Jemaat 123 ayat 1 hingga 4. Selamat. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala kasih karunia, di malam Natal ini kami telah membawa persembahan syukur kepadamu sebagai wujud pengakuan kami terhadap segala berkat yang kami terima daripadamu. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini agar dapat dipakai sebagai sarana untuk memberitakan kerajaan di dunia ini. Mampukan kami untuk dapat memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal. Bapak, Ibu, anak-anak yang ada di rumah dan orang tua disilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita puji Tuhan. Hai siarkan di bumi.
keputusan dan berkat. Sampaikanlah salam kepada semua orang kudus dan katakanlah Yesus Kristus telah lahir menerangi kehidupan kita. Dan mata iman kami telah melihat adanya keselamatan yang dari Allah kita, yang telah disediakan bagi segala bangsa. Biarlah damai dan sukacita Natal mewarnai kehidupan kita, Immanuel, serta terimalah berkat-Mu. Tuhan menuntun Engkau dengan firman-Nya, wajah kemuliaan yang memperhatikan langkah-langkahmu, karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk dan saat teduh. mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.